Yang terhormat Bapak Kadif Humas, Dir TPUL, Kapus Lapor, tim jaksa dan tim penyidik serta saksi ahli yang kami hadirkan juga. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan itu sudah kita lakukan sampai hari ini 63 hari proses lidik dan sidik. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat hari ke-30 kita sudah menaikkan status perkara kebakaran Kejaksaan Agung ini dari penyelidikan menjadi penyidikan karena dugaan ada tindak pidana. Tindak pidana yang kita lihat pada peristiwa penyelidikan adalah tindak pidana 187 KUHP atau 188 KUHP. Kenapa kami memasang pasal alternatif dalam proses naiknya penyelidikan ke penyidikan ini? Karena kita ingin meyakinkan apakah gedung Kejaksaan Agung RI ini dibakar atau terbakar. Proses penyidikan kemudian kita mulai dari melakukan analisa terhadap hasil olah TKP, hasil dari pemeriksaan interview dan barang bukti yang sudah kita sama-sama kumpulkan, kita sama-sama olah bersama dengan Kapus Lapor dan beberapa ahli yang kita libatkan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu kemudian naik ke penyidikan, kita ketahui bersama bahwa gedung Kejaksaan Agung itu terbakar pada tanggal 22 Agustus jam 18.15, kemudian dipadamkan besoknya tanggal 23 pukul 6 pagi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan bahwa penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung bukan karena hubungan arus pendek, tapi karena open flame. Open flame ini atau nyala api terbuka. Nyala api terbuka ini menurut keterangan ahli itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama karena bara api atau karena penyulutan api. Sehingga dari situlah kemudian penyidik menerapkan pasal alternatif untuk melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Semua kemungkinan-kemungkinan dari hasil penyelidikan ini kita naikkan ke penyidikan untuk memastikan apakah ini dibakar atau terbakar. Dari proses penyidikan yang kita lakukan, kemudian kami bisa sampaikan bahwa asal mula api di gedung Kejaksaan Agung tersebut berasal dari Aula Biro Kepegawaian lantai 6. Kenapa penyidik menyimpulkan bahwa awal mula api di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api. Kemudian saksi yang pertama kali memadamkan. Kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal 22. Ada 64 saksi yang kita periksa dari proses penyidikan ini. Kemudian kita bisa simpulkanlah bahwa asal api tersebut berasal dari lantai 6 Biro Kepegawaian. Selanjutnya, yang selain keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di lantai 6 Biro Kepegawaian, juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari IPB untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik api awal. Satelit ini biasa digunakan untuk mengecek kebakaran di lahan. Ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api. Kami kemudian koordinasi dengan ahli dari IPB, Pak Bambang Hero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api, yaitu di lantai 6 Biro Kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan saksi 64 ini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada 5 tukang yang bekerja di aula lantai 6 Biro Kepegawaian. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka?
apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian ada yang bertanya, apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar? Kami sudah mendalami, melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari UI, Pak Yulianto. Beliau melakukan percobaan, apakah memang rokok ini bisa menyulut api? Seperti kita ketahui, nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Nah, kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok, dan itu sudah dilakukan percobaan 2 kali oleh beliau, nanti akan dijelaskan bahwa dengan kandungan bahan-bahan yang ada di polybag di luar rantai 6 yang kemudian menyulut terbakarnya, ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang-tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya awal api di lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian lanjut proses penyidikan. Kenapa kemudian bisa api ini menjalar ke seluruh gedung? Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan serta olah TKP dari Puslapor dan ahli kebakaran, ternyata di gedung Kejaksaan Agung itu menggunakan alat pembersih yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana ada minyak lobby yang biasa digunakan oleh cleaning service di setiap gedung, di setiap lantai untuk melakukan pembersihan. Setelah Puslapor kemudian melakukan pengecekan temuan-temuan adanya fraksi solar dan thinner di setiap lantai, kemudian kita lakukan penyidikan dari mana barang ini berasal. Dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalaran api di gedung kejaksaan itu adalah adanya penggunaan minyak lobby atau alat pembersih lantai yang bermerek Top Cleaner. Dan setelah kita lakukan pendalaman, Top Cleaner ini tidak memiliki izin edar, sehingga dari penyidik menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai ini yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap Direktur Utama PT Arkan APM dan PPK dari Kejaksaan Agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait dengan penjalaran api yang begitu cepat yang terjadi di Kejaksaan Agung. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan secara teknis. Kami mengambil semua kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan apakah ini dibakar ataupun terbakar. Tapi pada sampai hari ini kami simpulkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan ahli dan temuan-temuan di TKP bahwa kebakaran Kejaksaan Agung karena adanya kelalaian orang-orang yang bekerja, kemudian adanya kelalaian dalam memilih bahan-bahan yang mudah terbakar yang tidak seharusnya dibakar. Beberapa ahli juga kita periksa, ada 10 ahli di bidangnya yang kita lakukan untuk memperkuat analisa dan pendapat dari penyidik, dan segera kami akan tetapkan 8 tersangka, kemudian akan kami persiapkan untuk pemanggilan dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan kami, Pak Kadif Humas. Sudah coba serum dengan rating tinggi di Indonesia? L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum. Puas 101%.